Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang bergenre action scientific yang berjudul Spectral yang disutradarai oleh Nick Matthew. Film ini menceritakan tentang para tentara khusus melawan makhluk ciptaan manusia atau uji coba manusia yang tidak dapat terlihat, dan ketika bersentuh atau ketika manusia diserang langsung mati dan membeku, kulit langsung terbakar. Makhluk ini bernama Spectral. Gak pakai lama, yuk. Seorang profesor di salah satu universitas di Virginia mengembangkan sebuah alat teknologi laser yang dapat mencairkan es yang membeku yang bernama Hyper Spectral Camera. Profesor itu bernama McLean. Dia menolak mentah-mentah ajakan para jenderal untuk menggunakan alat yang dikembangkannya sebagai senjata perang. Seorang anggota CIA menemui Klein menyatakan bahwa kamera khusus yang telah diciptakannya menangkap suatu fenomena yang aneh. Kemudian Klein dibawa ke Utah untuk membantu para anggota CIA untuk menangani kasus tersebut. Berdasarkan hasil tangkapan kamera, terlihat bayangan putih seperti hantu yang menyerang para tentara. Kemudian Klein memasangkan hyperspectral kameranya ke truk untuk melakukan penyerangan uji coba di kota Italia, tepatnya di Utah, untuk menyerang makhluk tersebut. Klein dan para prajurit pergi ke Utah untuk melakukan penyerangan uji coba. Di dalam truk, Klein bersama wanita bernama Fran mengawasi setiap gerak-gerik para tentara melalui kamera. Terlihat cahaya putih di bawah bathtub, dan para prajurit bersiap untuk menyerang. Dan ternyata dalam bathtub itu adalah prajurit yang berhasil selamat. Dari kamera pengawas, Klein meminta seorang tentara memasuki ruangan. Dengan bantuan kacamata, dia melihat sebuah cahaya putih, dan ketika kacamata tersebut dibuka, tidak ada apa-apa. Kemudian dia menembak bayangan tersebut. Prajurit itu mati diserang oleh makhluk tersebut. Para tentara yang membantu penyerangan, mereka lumpuh diserang oleh cahaya putih tersebut. Karena alat dibuat rusak, Klein keluar dan memperbaiki alat tersebut. Beberapa prajurit yang turun dari gedung, mereka mati diserang oleh cahaya tersebut. Setelah alat tersebut berhasil menyala dan mengeluarkan cahaya UV seperti sentra raksasa, mereka melihat sosok tersebut dengan jelas seperti manusia. Ketua tim menyerang makhluk tersebut menggunakan granat, tapi dia mati dalam penyerangan tersebut. Mereka terjebak perangkap sendiri. Truk yang mereka tumpangi terbalik dan hancur karena ranjau. Klein mengambil hyper kameranya, dan semua helm para tentara yang terpasang kamera rusak. Dan sekarang mereka buta, tidak bisa melihat makhluk tersebut. Mereka masuk ke dalam pabrik tua untuk menyelamatkan diri. Menggunakan hyper kamera, Klein menembakkan keluar. Terlihat bahwa makhluk tersebut tidak bisa masuk dan terhalang oleh sesuatu seperti pasir, dan seorang tentara membawa pasir tersebut, dan Klein mengetahui bahwa pasir tersebut adalah barier atau bersih murni. Menyadari bahwa mereka tidak sendiri di pabrik tersebut, mereka melacak dan menemukan dua orang anak kecil bernama Bondan dan Sari. Dengan bantuan Friend yang mengerti bahasa mereka, menanyakan siapa yang menaburkan barier tersebut. Ayah dialah yang telah menaburkan barier tersebut dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Untuk menghilangkan kecemasan Bondan, seorang prajurit mengajak Bondan untuk bermain. Dan tiba-tiba Bondan melakukan gerakan aneh. Apakah itu hantu? Kata salah satu prajurit. Bondan menjawab, kalian tidak boleh menyebutkan kata tersebut. Hantu adalah jiwa yang hilang antara hidup dan mati. Menemukan sebuah maps. Sadi berkata, di sanalah semuanya bermula di Masrov. Ayahnya bekerja sebagai tukang keramik. Klein menyadari bahwa di sekitar mereka adalah barier dalam jumlah yang banyak. Bisa dikatakan di sana adalah pabrik barier. Kemudian Klein beserta para tentara merakit senjata untuk menyerang makhluk tersebut. Dari hyperspektra terlihat makhluk tersebut mulai menyerang. Dengan bantuan senjata yang telah mereka rakit dan Bondan sebagai penunjuk jalan, mereka diserang dan kamera spektral rusak, dan sekarang mereka buta. Untung bala bantuan segera datang dengan tank serta hyperspektral yang telah mereka perbaharui. Prajurit memberikan aba-aba untuk mundur, tetapi mereka lengah. Mereka semua lumpuh dan tank serta spektral hancur. Bondan terpisah dari rombongan. Dia menjadi kalung peninggalan ayahnya. Bondan tidak dapat tertolong
dan dia mati diserang oleh makhluk spektral tersebut. Syukur, keberuntungan memihak mereka. Helikopter datang untuk menjemput mereka. Dengan dorongan dari baling-baling helikopter, makhluk spektral tersebut tidak dapat mendekat. Dengan sisa barier terakhir, Klein meledakkannya dan mampu mendorong mundur makhluk spektral tersebut. Tapi sayang sekali, makhluk tersebut tidak mati. Mereka pergi dari sana, tetapi mereka tidak kembali ke base karena base telah diserang dan mereka mau tidak mau harus mencari tempat pengungsian baru, yaitu di bunker. Setelah mereka turun di bunker, Sari tangannya terluka parah dan harus diberikan pertolongan. Akhirnya Klein mengetahui jenis apa makhluk tersebut. Klein menjelaskan bahwa makhluk itu adalah tidak cahaya, tidak bayangan, dan mereka tidak bisa melewati keramik. Terbunuh ketika bersentuhan, ini adalah fenomena umum dari alam. Pasti seseorang telah membuat mereka. Dan mereka digunakan untuk alat perang. Klein dengan semua peralatan yang tersedia di bunker, mereka membuat alat yang dapat menghancurkan kondensasi. Lalu mereka membuat rencana untuk melakukan penyerangan ke Masrov secara besar-besaran yang terbagi menjadi 2 regu. Regu pertama melakukan pengujian pertama dan berhasil untuk menyerang makhluk tersebut. Regu Klein masuk melalui atap. Klein dan para tentara terpisah karena diserang oleh makhluk spektral. Klein dan Friend yang telah berhasil masuk menemukan puluhan makhluk spektral yang dibuat dengan cara mengkopi tubuh manusia. Kemudian, Klein dan Friend berhasil menemukan sebuah ruangan yang terdapat alat shutdown darurat. Cara kerjanya di mana Klein harus memutuskan semua kabel secara manual. Karena guncangan berasal dari ledakan dari luar, makhluk spektral yang terkurung karena bantuan dari Friend, dan akhirnya Klaus berhasil menarik katup yang terdapat di dalam tersebut, dan semua makhluk tersebut membeku dan melebur bersama udara. Karena manusia melakukan uji coba yang tidak seharusnya dilakukan, Klein merasakan bahwa mereka semuanya yang menjadi korban percobaan tersebut merasakan kesakitan. Oleh karena itu, Klein memutuskan untuk mematikan semua alat tersebut. Friend bertanya, bukankah tujuan kita ke sini untuk ini? Dan bagaimana kau tahu bahwa mereka semua kesakitan? Klein menjawab, tidak semuanya bisa dipecahkan oleh sains. Friend membantu Klein untuk memutuskan semua alat tersebut agar orang-orang yang menjadi korban pergi dengan tenang. Kemudian, pihak CIA menutup uji coba tersebut dan Klein kembali ke universitasnya di Virginia. Oke, jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe and comment. Semua link yang kalian butuhkan untuk download dan menonton film ini ada di deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.